plek gitu. Pokoknya rasanya kayak helm dikeprok gitu loh Mas, kayak dikeprok. Warga di sekitar Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai Sanur Denpasar, Bali berusaha mengevakuasi seorang penumpang mobil yang terlibat tabrakan dengan truk pengangkut sampah. Penumpang mobil yang duduk di samping kemudi ini mengalami luka parah pada bagian kepala dan patah tulang kaki setelah terjepit badan mobil yang ringsek. Proses evakuasi berjalan lama lantaran warga hanya menggunakan peralatan seadanya. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan, namun menurut sopir truk sampah, tiba-tiba truk ditabrak dari belakang saat berjalan pelan memungut sampah di tepi jalan. Aksi kawanan begal motor di Kabupaten Bekasi semakin meresahkan. Terekam dalam kamera pengawas, kawanan begal beraksi di Jalan MT Haryono, Setu, Kabupaten Bekasi, dan videonya viral. 6 anggota kawanan yang mengendarai 3 unit motor langsung melakukan penghadangan. 2 motor pelaku menghadang korban yang sedang melintas dari arah depan. Sementara 1 motor lain berada di belakangnya hingga korban tak dapat lagi menghindar. Pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit dan samurai kemudian mengancam korban dan memintanya turun dari sepeda motor. Korban pun menurut demi keselamatan dirinya. Video aksi emak-emak korban penjamretan berhasil melumpuhkan penjamretnya di Beji Timur, Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi heroik yang terekam kamera pengawas CCTV tersebut berawal ketika penjamret yang menggunakan sepeda motor matic menghampiri korban yang juga mengendarai sepeda motor. Tidak butuh waktu lama, sang jambret merampas handphone korban kemudian berputar arah untuk melarikan diri. Namun emak-emak yang menjadi korban langsung turun dari sepeda motornya dan mengejar sang jambret. Bahkan sang emak-emak sempat memukul penjamret hingga terjatuh dari motor. Pelaku jambret akhirnya diamankan oleh warga sekitar. Video detik-detik kapal perang TNI Angkatan Laut menyelamatkan seorang bocah yang terombang-ambing di tengah laut viral di media sosial. Bocah tersebut diketahui jatuh dari sebuah kapal dari Kronjo, Banten yang tengah dalam perjalanan menuju Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Saat itu sebuah kapal perang TNI Angkatan Laut sedang melakukan patroli rutin di perairan barat laut Pulau Laki. Kemudian anggota TNI melihat seorang anak laki-laki yang terombang-ambing di tengah laut. Bocah itu pun langsung diselamatkan dengan menggunakan skoci. Beruntung, sang anak dalam kondisi sehat saat diselamatkan. Seorang perempuan pemilik warung sembako asal Kampung Pamahan, Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal. Dalam rekaman kamera warga, tampak sepeda motor korban terjatuh. Korban sempat berduel dengan pelaku yang membawa celurit hingga terjatuh dari kendaraan. Meski berhasil mempertahankan sepeda motornya, korban kehilangan ponsel yang dirampas remaja geng motor. Perempuan seringkali menjadi sasaran empuk tindak kejahatan karena dipandang sebagai sosok kelas 2. Stigma lemah dan tak berdaya menjadi alasan utama pelaku menyasar kaum perempuan. Kejahatan kelitih kembali meresahkan warga Yogyakarta dan sekitarnya. Pertengahan Januari ini, Sumirah menjadi korban kelitih saat berangkat ke pasar. Sumirah hanya bisa menahan sakit di rumahnya di kawasan Putat, Kapawenon, Patuk, Gunung Kidul. Luka di wajahnya belum sembuh dan membutuhkan operasi. Tapi wanita 56 tahun ini terpaksa pulang ke rumah karena tidak ada biaya. Sedangkan jaminan kesehatannya tidak menanggung biaya operasinya. Sumirah menjadi korban kelitih atau kejahatan jalanan saat berangkat ke pasar.
ia dihantam di wajah oleh 2 orang pengendara sepeda motor. Beruntung, aksi mengerikan itu tak sampai membuat nyawa Sumirah melayang. Pak, bangun. Udah waktunya ibu ke pasar. Oh ya. Bangun, Pak. Ya. Hati-hati ya, Bu. Aktivitas Sumirah biasa dimulai saat pagi buta. Dirinya terbiasa terbangun dan mempersiapkan diri untuk pergi ke pasar. Mudah-mudahan rezeki hari ini banyak. Iya, sebagai seorang pedagang daun salam, dia harus berangkat sebelum matahari terbit untuk menjemput rezeki. Gak ada firasat apa-apa, kan saya tidur jam 12. Jam 3 bangun. Mau ke pasar, Mas. Jam 3 udah bangun. Ia pun berangkat menggunakan sepeda motor seorang diri. Hal yang biasa, sehingga Sumirah pun tak ada rasa khawatir saat berkendara tanpa didampingi sang suami. Jalur yang ia lalui pun sama seperti biasanya. Jalanan sepi seakan sudah jadi santapan sehari-hari baginya. Sumirah menarik gas sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata. Separuh perjalanan sudah ia lalui tanpa ada sesuatu yang mencurigakan. Sementara dari arah berlawanan, terlihat sebuah sepeda motor melaju dengan cukup kencang. Sumirah tak memperdulikannya, hanya sadar jika kendaraan tersebut ditumpangi oleh 2 orang. Anehnya, kendaraan tersebut mendekat ke arah Sumirah. Tapi Sumirah tak menaruh curiga sedikit pun, sehingga ia tidak mencoba menghindar. Nah, dari arah berlawanan ada motor. Tuh lampunya terang banget putih. Kena mata saya silau, tahu-taunya langsung cepok itu ngabiri saya. Benar saja, saat kendaraan tersebut berpapasan dengan sepeda motor Sumirah, kelitih atau tindak kriminal langsung ia alami. Tepat di bagian wajah, Sumirah merasakan hantaman yang amat sangat kuat. Pukul dikuaplek gitu. Pokoknya rasanya kayak helm dikeprok gitu loh, Mas, kayak dikeprok. Allah. Untung saja Sumirah masih dapat menyeimbangkan motornya, sehingga ia tidak terjatuh. Tak tahan dengan sakit yang ia rasakan, Sumirah memilih menghentikan sepeda motornya ke pinggir jalan. Ya Allah, darah semua ya Allah. Saat itu juga, Sumirah menyadari luka akibat hantaman itu membuat wajahnya terluka cukup parah. Ia pun langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Tolong saya. Terus saya minggir nyedadali motor sambil tolong-tolong. Tolong saya. Tolong saya, tolong. Warga yang mendengar teriakan Sumirah pun langsung datang menghampiri. Oh, sakit banget hidung saya, Mas. Mereka langsung membawa Sumirah ke rumah sakit terdekat. Terus ada orang nolong, orang dari bawah tuh 2 nolong. Terus bapak-bapak yang samping itu yang di warung nolong juga. Terus saya oper, saya standar. Itu udah penuh darah itu. Alhamdulillah, Sumirah masih diberi kesempatan hidup. Luka di wajahnya sudah ditangani oleh dokter. Pak, Ya, Bu. Bapak dari mana? Bapak habis ngurus surat-surat, Bu. Namun penderitaannya tak berhenti di situ. Dia masih membutuhkan operasi untuk menyembuhkan lukanya. Bagaimana ya, Bu? Kayaknya harus pulang hari ini, Bu. Tapi ibu belum operasi, Pak. Justru itu, Bapak sudah tidak punya uang lagi, Bu. Sayang, suami Sumirah terpaksa membawanya pulang karena tak memiliki biaya. Bahkan kartu kesehatan dari pemerintah pun diklaim tidak dapat menanggung biaya operasinya. Sabar, Pak. Iya, Bu.
Miris apa yang dialami Sumirah. Kini ia hanya mampu berbaring lemah di tempat tidur rumahnya tanpa bisa beraktivitas seperti biasanya. Jangankan untuk bekerja mencari rezeki, untuk makan saja dia harus memilih makanan yang tidak membuatnya kesakitan saat mengunyah. Sini dijahit 9 di pipi, terus di sebelah hidung sini, terus hidungnya sini patah, sama sini. Terus pernapasan nggak bisa lewat hidung, mampet. Pernapasan lewat mulut. Mas, kan ini matanya pada sakit, cerkot, terus hidungnya kan harusnya harus dioperasi, nggak bisa napas. Jadi saya nggak bisa aktivitas apa-apa. Hati siapa yang tidak sakit saat sangat membutuhkan pertolongan dari pihak berwenang? Dia hanya bisa berjuang bersama keluarganya, menahan sakit sambil berharap segera pulih. Sekarang yang merawat Iya. anak-anak sama keluarga. Nah biaya ya mas, kan suruh bayar mandiri, BPJS nggak bisa cover.